Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yanti dengan NPM 2023436. Saya dari Lokal 2A Nonreguler ingin mempresentasikan isi makalah saya yang berjudul Dampak Buruk Pencemaran Lingkungan Terhadap Kesehatan Manusia. Pencemaran lingkungan adalah perubahan besar pada kondisi lingkungan akibat adanya perkembangan ekonomi dan teknologi. Perubahan kondisi tersebut melebihi batas ambang dari toleransi ekosistem sehingga meningkatkan jumlah polutan di lingkungan. Pencemaran lingkungan disebabkan oleh beragam faktor. Namun, faktor terbesarnya adalah manusia. Sadar atau tidak, kita telah berkontribusi dalam proses pencemaran lingkungan. Mulai dari pertambahan jumlah penduduk yang tak terkendali, banyaknya sumber-sumber zat pencemaran, sehingga alam tak mampu menetralisir. Tujuan pembuatan makalah ini yaitu memberikan manfaat kepada pembaca maupun penulis agar dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang bahaya pencemaran lingkungan bagi kesehatan manusia. Makalah ini dapat memberikan informasi komprehensif mengenai berbagai jenis pencemaran. Lebih jauh lagi, makalah ini dapat menekankan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan melalui praktek-praktek ramah lingkungan, daur ulang, dan konservasi sumber daya alam. Dengan demikian, diharapkan makalah ini dapat memotivasi pembaca dan penulis untuk berpartisipasi aktif dalam upaya pelestarian lingkungan demi menjaga kesehatan dan masa depan yang berkelanjutan. Macam-macam pencemaran. 1. Pencemaran udara. 2. Pencemaran air. 3. Pencemaran tanah. 4. Pencemaran suara. Dan 5. Pencemaran radiasi. Pencemaran udara. Pencemaran udara adalah kondisi di mana udara terkontaminasi oleh bahan-bahan kimia atau partikel yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan. Contoh dari pencemaran udara yaitu asap kendaraan, asap pabrik, asap rokok, dan lain-lain. Pencemaran tersebut berdampak pada kesehatan manusia, seperti memicu terjadinya gangguan pernafasan dan sistem peredaran darah, asma, ISPA, dan kanker paru-paru. Pencemaran air. Pencemaran air terjadi karena adanya zat-zat polutan yang masuk ke dalam sumber air seperti insektisida, kotoran, limbah, pupuk, dan sampah. Industri yang membuang limbah secara ilegal adalah penyebab utama pencemaran air. Air yang dikonsumsi manusia yang terkontaminasi limbah dapat menyebabkan masalah kesehatan yang berbahaya, seperti diare, penyakit ginjal, infeksi, gangguan fungsi hati, dan kanker. Pencemaran tanah. Pencemaran tanah terjadi karena adanya zat-zat polutan yang masuk ke dalam lapisan tanah, sehingga kualitas tanah menurun. Zat-zat polutan tersebut dapat berasal dari tumpahan minyak, kebocoran limbah yang berbentuk cair, dan timbunan sampah. Timbunan sampah dalam waktu jangka panjang akan menyebabkan permukaan tanah menjadi rusak dan dapat mengurangi kesuburan tanah. Selain itu, timbunan sampah juga dapat menyebabkan penyakit seperti flu, asma, infeksi saluran pernapasan, serta batuk. Pencemaran suara. Pencemaran suara disebabkan oleh suara bising kendaraan bermotor, kapal terbang, deru mesin pabrik, radio atau tape recorder yang berbunyi keras sehingga mengganggu pendengaran.
Pernah ada kasus warga yang merasa terganggu dengan suara mesin boiler milik pabrik kelapa sawit. Setiap hari mereka tidak bisa tidur nyenyak, terutama anak-anak karena bising dari mesin itu. Menurut WHO, tingkat pencemaran didasarkan pada kadar zat pencemaran dan waktu kontak. Pencemaran radiasi. Pencemaran radiasi terjadi ketika terdapat paparan radiasi yang melebihi batas aman yang ditetapkan. Pencemaran radiasi dapat berasal dari alam maupun manusia. Contoh pencemaran radiasi dari manusia salah satunya penggunaan bahan bakar nuklir. Pencemaran radiasi dapat menyebabkan dampak kesehatan jangka pendek maupun jangka panjang, seperti kerusakan pada sel dan jaringan tubuh, serta berisiko terkena kanker. Cara menanggulangi pencemaran. Pertama, dengan cara penanggulangan secara administratif. Penanggulangan secara administratif terhadap pencemaran lingkungan merupakan tugas pemerintah, yaitu dengan membuat peraturan perundang-undangan. Kedua, penanggulangan secara teknologi. Penanggulangan pencemaran lingkungan secara teknologi, misalnya menggunakan peralatan untuk mengelola sampah atau limbah. Ketiga, penanggulangan secara edukatif. Penanggulangan pencemaran secara edukatif dilakukan melalui jalur pendidikan, baik formal maupun non-formal. Melalui pendidikan formal di sekolah, dimasukkan pengetahuan tentang lingkungan hidup ke dalam mata pelajaran yang terkait, misalnya IPA atau pendidikan agama. Melalui jalur pendidikan non-formal, dilakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan dan pencegahan serta penanggulangan pencemaran lingkungan. Dan keempat, penanggulangan pencemaran lingkungan berdasarkan undang-undang. Jika berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang lingkungan hidup sendiri, diketahui bahwa upaya penanganan terhadap permasalahan pencemaran lingkungan antara lain mengatur sistem pembuangan limbah industri, melakukan penghijauan, pemberian sanksi secara tegas kepada pelaku pencemaran lingkungan. Kesimpulannya, pencemaran lingkungan memiliki dampak buruk yang signifikan bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Polusi udara, air, dan tanah dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti gangguan pernafasan, keracunan, dan infeksi. Selain itu, pencemaran juga dapat merusak ekosistem, mengurangi kesuburan tanah, dan mengganggu keseimbangan alam. Dampak jangka panjang dari pencemaran lingkungan dapat sangat merugikan, bahkan mengancam kelangsungan hidup di bumi. Oleh karena itu, menjaga kebersihan lingkungan menjadi sangat penting. Upaya-upaya seperti mengurangi penggunaan plastik, mendaur ulang sampah, mengurangi emisi gas rumah kaca, dan memelihara kebersihan lingkungan dapat berkontribusi secara signifikan dalam menjaga kelestarian lingkungan. Selain itu, kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan juga sangat dibutuhkan. Dengan sinergi antara pemerintah, industri, dan masyarakat, diharapkan masalah pencemaran lingkungan dapat diminimalisir dan kelestarian alam dapat terjaga untuk generasi yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.